Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semua. Berjumpa lagi dengan saya di channel MI Negeri 5 Sukoharjo. Oke, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang bab kedua di pelajaran bahasa Arab kelas 3, yaitu a'dha'ul wudu atau anggota wudu. Oh ya, sebelumnya pada pembelajaran ini kita akan mengacu kepada buku yang diterbitkan oleh Akila, yaitu salah satu bagian dari 3 serangkai. Oke, di sini yang harus kita kenal terlebih dahulu sebelumnya adalah kita mengenal kosakata. Jadi di sini ada mirfakun, ada siku, mirfakun. Ya, jadi harus jelas ya pelafalannya. Mirfakun seperti itu. Kemudian di sini juga ada yadun, wajhun. Jadi mirfakun, yadun, wajhun, atau dibalik dari wajah dulu ya. Wajhun, yadun, mirfakun, seperti itu. Wajhun muka, yadun tangan, mirfakun sikut, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah roksun kepala, rijlun kaki, yang terakhir ka'bun mata kaki. Ini ya ka'bunnya ya yang ini. Kalau kakinya adalah rijlun, kalau mata kaki adalah ka'bun. Jadi saya ulangi dari depan. Wajhun, yadun, mirfakun, roksun, rijlun, dan ka'bun. Kalian harus bisa melafalkan itu karena syarat bahasa Arab itu ya harus bisa melafalkan kosakatanya dengan sempurna sebelum ke percakapannya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada sebenarnya kalau di tatap muka ya, kalau pembelajaran langsung, di sini Ustadz mengucapkan wajhun, terus anak-anak atau tilmidz mengucapkan ghuslul wajhi, mengusap wajah, seperti itu ya. Pak guru mengucapkan wajhun, Pak Ustadz mengucapkan wajhun, seperti itu. Wajhun, terus murid-muridnya ghuslul wajhi, mengusap wajah. Jadi Pak Ustadz atau guru melafalkan salah satu anggota tubuhnya, kemudian para murid mengucapkan gerakan dalam bagian tubuh tersebut. Wajhun wajah atau muka, berarti murid-murid mengucapkan ghuslul wajhi, membasuh muka. Maaf, di sini bukan mengusap ya, yang betul itu adalah membasuh. Nanti akan kita jelaskan perbedaan antara membasuh dan mengusap. Jadi kalau wajhun adalah ghuslul wajhi atau membasuh wajah. Kemudian yang kedua yadun tangan. Nah ini ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Jadi kalau yadun itu tangan, kalau yadaini kedua tangan. Yadaini, lah ini ya. Saya beri petunjuk, saya beri ini ya, yadaini. Ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai ke siku, kedua siku tentunya ya. Jadi yadun lah ini ya, membasuh. Jadi kalau ghuslun itu membasuh, bukan mengusap, yang tadi keliru, maaf. Kemudian yang ketiga adalah roksun, mashu ba'dir roksi, lah ini mengusap sebagian kepala, mashu ba'dir roksi. Kemudian yang keempat udhunun, kuping, telinga, maaf, mashul udhunaini, mengusap kedua telinga. Rijlun, yang kelima rijlun, ghuslur rijlaini ilal ka'baini. Kalau rijlun itu satu kaki, kalau rijlaini kedua kaki. Ghuslur rijlaini ilal ka'baini, membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki. Jadi saya ulangi, untuk di sini ada dua kalimat, ada ghuslun, saya beri garis bawah ini ya, ghuslun dan mashun. Jadi perbedaannya, kalau ghuslun itu membasuh itu kita membawa air di kedua tangan kita,
kemudian kita membasuhkannya ke anggota badan, ke muka, ke tangan, ke kaki, seperti itu ya. Sedangkan kalau mashun ini ya saya lingkari, kalau mashun itu di sini diartikan mengusap. Mengusap itu kita membasahi tangan kita, kemudian mengusapkannya ke anggota tubuh yang dimaksud. Misal mengusap sebagian kepala, itu kita cukup membasahi tangan kita tanpa membawa air, kemudian kita usapkan ke muka. Membasuh telinga juga sama, mengusap telinga juga sama. Kita membasahi tangan kita kemudian mengusapkannya ke telinga, seperti itu ya. Jadi itu perbedaan antara ghuslun dan mashun. Kalau ghuslun itu membasuh, kalau mashun itu mengusap, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ya. Di sini ada percakapan, jadi harus kalian perhatikan ya. Ada percakapan tentang anggota-anggota wudhu. Jadi pertanyaannya memang tidak jauh dari madzalika. Madzalika, dzalika wajhun. Madzalika, apa itu? Apa itu? Madzalika, apa itu? Ini sama semua ya. Madzalika, 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 madzalika. Apa itu? Madzalika, dzalika wajhun, itu wajah. Dzalika yadun, itu tangan. Dzalika udunun, itu telinga. Dzalika rijlun, itu kaki. Dzalika ka'bun, itu mata kaki. Madzalika, apa itu? Dzalika, itu wajhun, muka, yadun, tangan, udunun, telinga, rijlun, kaki, ka'bun, mata kaki. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada apa namanya? Ada gambar-gambar ya. Ada famun ini ya, famun itu mulut, ada anfun hidung, ada kafun itu telapak tangan, terus udhunun telinga, ada juga lihyatun jenggot. Ini adalah bagian-bagian sunnah, bagian-bagian yang bukan wajib dalam wudhu yang harus juga diketahui. Jadi ada famun, ada kafun, ada anfun, ada udhunun, ada lihyatun. Famun itu mulut, bagi bagian mulut ini harus ini juga yang menutup. Kalau kita tutupkan mulut kita itu adalah bagian muka yang harus dibasuh. Yang membuka, yang terbuka ini. Ini adalah bagian, tapi yang bagian yang menutup ketika kita menutup, yang bagian yang masuk ke dalam ketika kita menutupkan mulut, itu adalah bagian mulut yang tidak harus dibasuh, seperti itu. Lihyatun juga sama. Lihyatun ini sunnah kita sela-sela kita beri air, seperti itu ya. Membasuh kedua telapak tangan juga sama, disunahkan. Mengusap hidung atau istinsyaqun anfi nanti ya, menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya kembali. Mengusap telinga juga sama. Jadi itu juga harus diketahui. Nah ini di sini ada mencari pasangan yang tepat, seperti itu. Jadi di sini ada istinsyaqun. Istinsyaqun itu satu-satunya untuk hidung ya. Istinsyaqu anfin. Ini satu-satunya kalimat yang digunakan untuk hidung, untuk anfun. Istinsyaq itu kita menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya. Itu namanya istinsyaq. Jadi yang lain itu enggak ada istinsyaq. Kalau membasuh itu kan banyak ya. Ini juga sama, tamad wudu itu artinya berkumur-kumur. Berkumur-kumur ya dengan mulut ya. Tamad wudu ini berkumur-kumur, saya ulangi. Ya berarti ya famun ini. Famun itu kan mulut ya. Tamad wudu famin. Saya ulang. Tamad wudu famin, seperti itu. Tadi istinsyaqu anfin, tamad wudu famin. Mashu berarti mashu udunin, tahlilul lihyatin. Tahlilul lihyatin itu kita membasahi tangan kita, kemudian kita menyisirkannya ke jenggot. Itu namanya tahlil. Kalau dalam bahasa Jawa itu namanya menyela-nyela, seperti itu. Jadi kita membasahi tangan kita, kemudian kita sisirkan ke jenggot. Ini bagi orang dewasa yang sudah punya jenggot ya. Kita
Itu namanya tahlil. Tahlil lihyatin. Lihyatin itu jenggot. Terus ghuslu yadin seperti itu. Jadi istinsyak untuk anfin, tamad mudu untuk famin, berkumur-kumur, mashu udhunin, mengusap telinga, tahlilul lihyatin, menyisir jenggot dengan kedua tangan kita yang sudah dibasahi air seperti itu ya. Ghuslu yadin, membasuh tangan. Ghuslu yadin, membasuh tangan. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada uktub al-kalimat al-atiyah bil lughatil arabiyyah. Wajhun. Wajhun. Jadi kita tulis dengan bahasa Arab ya. Dengan bahasa Arab, dengan dengan huruf Arab. Jadi kira-kira ya nanti silakan disesuaikan dengan buku kalian. Wajhun seperti itu. Rijlun ya berarti rijlun. Seperti itu ya kira-kira ya. Nanti sesuaikan dengan di buku kalian. Wajhun rijlun. Kemudian sama ini juga tinggal melihat ke kosakata tadi. Yadun tangan, mirfakun ya, mirfakun ditulis dengan bahasa Arab sini ya, nanti bisa lihat di slide sebelumnya di kosakata tadi. Kita lanjutkan saja. Nah ini imla al-faraghat bi kalimati fardun aw sunnah muwafiqah bi amalil wudu al-atiyah. Tadi kita sudah mengetahui jadi bagian-bagian wudu yang wajib atau yang fardu itu adalah muka, tangan, saya ulangi, muka, kedua tangan, terus bagian kepala, terus kaki ya, kedua kaki. Berarti yang ini termasuk yang fardu. Ini yang fardu ya. Yang fardu, yang saya lingkari yang fardu ya. Nah, ditulis di bawahnya fardun gitu. Nah, ini yang fardun. Ghuslul yadaini, ghuslul wajhi, terus ghuslul rijlaini. Ini yang fardu, yang wajib ya. Nanti ini juga mashu ba'dir ra'si juga wajib. Mashu ba'dir ra'si, mengusap sebagian kepala, ini yang fardu. Yang fardu seperti itu. Sedangkan yang sunnah cuma ini. Ini yang sunnah yang saya kotak ya. Ini yang sunnah seperti itu. Bawahnya tulis sunnah. Itu ya. Jadi yang sunnah itu ada tahlilul lihya, mengusap jenggot, membasuh telapak tangan, mengusap hidung, berkumur-kumur, berdoa juga nanti ada. Kita lanjutkan. Di sini ada menebak ya kalimat ya. Ia adalah bagian anggota wudu yang wajib dibasuh. Ia adalah wajhun ya, wawu ya. Yang bawah yang wajib dibasuh berarti yadun. Yang nomor 3 mim, mirfaqun. Yang keempat kafun, ini telapak tangannya. Jadi kita sudah mengenal telapak tangan. Ini telapak tangan. Kafun ya, kafun. Terus yang nomor 5 udhunun. Yang nomor 6 rijlun, seperti itu. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, ini bernyanyi ya. Ini menyanyikan lagu dengan mengacu pada nada yang ada pada balonku. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Menutus balon hijau dor, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, kupegang erat-erat. Jadi kalau diganti dengan syair di bawah ini seperti wajhun artinya wajah, itu wajib dibasuh. Yadun artinya tangan, dibasuh sampai siku. Ra'sun artinya kepala, hei, dibasuh juga rambutnya. Rijlun artinya kaki, tak lupa mata kakinya. Kira-kira seperti itu ya. Kalian hafalkan biar kalian paling tidak dengan menyanyikan lagu ini bisa hafal keempat kosakata tadi ya. Wajhun, yadun, wajhun ini, yadun, ra'sun, dan rijlun. Paling tidak kalian hafal 4 itu. Oke, kita lanjutkan saja.
Di sini ada cerita dari gambar ya, mereka berwudu tapi kemudian malah bermain air. Terus Pak Guru memberi contoh cara wudu dan menunjukkan anggota badan yang harus dibasuh, dan mereka meminta maaf kepada Pak Guru. Jadi kalian juga ketika wudu nanti kalau bersama teman-teman hindari bermain. Kalian konsentrasi dengan kegiatan wudu kalian dan berwudulah yang baik, seperti itu ya. Kita lanjutkan. Itu hidung. Tarjim al-jumal al-atiyah ila lughatil arabiyyah, menerjemahkan ke bahasa Arab. Itu hidung berarti kan dzalika anfun. Dzalika anfun. Ya, yang nomor 1 itu hidung, dzalika anfun. Yang nomor 2 itu tangan, berarti dzalika yadun, dzalika yadun. Itu kaki, dzalika rijlun, dzalika rijlun. Itu wajah, dzalika wajhun, dzalika wajhun. Itu telinga, dzalika udhunun, dzalika udhunun. Kita lanjutkan saja. Tarjim al-jumal al-atiyah ila lughatil Indonesia. Tahlilul lihyatin. Tadi membasuh janggut gitu saja ya, yang lebih mudah ya. Tahlilul lihyatin, membasuh atau mengusap janggut, jenggot apa janggut ya, mengusap jenggot. Ghuslul kafi, membasuh telapak tangan. Ghuslul kafi, membasuh telapak tangan. Selanjutnya ghuslul rijlaini, membasuh kedua kaki. Ghuslul rijlaini, membasuh kedua kaki. Ini ya, ghuslul rijlaini, membasuh kedua kaki. Mashu ba'di ra'si, mengusap sebagian kepala. Kemudian ini ada zawij al-kalimat al-atiyah, memasangkan. Ka'bun itu mata kaki, berarti ini. Saya ulang. Ka'bun mata kaki, ini ya. Kafun itu ke telapak tangan, ini. Udhunun itu telinga ke sini. Famun itu mulut ke sini, terus yang terakhir mirfakun. Nah, mirfakun itu siku tangan ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, berarti sudah selesai pertemuan kita pada bab kedua di bahasa Arab kelas 3 ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat. Semoga kita menjadi orang-orang pembelajar yang selamanya bersemangat untuk selalu belajar, dan kesuksesan menyertai kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.